Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Bertemu lagi dengan kami dalam diskusi pendalaman sila ketiga, mengambil konsep kapitayan, di mana terdapat konsep tu atau to untuk menggambarkan Sang Hyang Toyo. Kita akan masih mendiskusikan tentang tu atau ratu, di mana masih tetap di tokoh Arjuna. Pada sesi sebelumnya kita telah mendapatkan informasi bahwa Arjuna mendapatkan ajaran Hastabrata dalam lakon Wahyu Makutoromo. Dalam pewayangan Jawa nanti ada dalam lakon Wahyu Makutoromo Begawan Kesawasidi yang merupakan penjelmaan dari Kresna akan mengajarkan Hastabrata kepada Arjuna, di mana Kresna dan Arjuna sendiri adalah penjelmaan dari Wisnu. Sehingga dari sini nanti kita akan melanjutkan diskusi tentang dewa-dewa yang ada di tiap sila-sila Pancasila. Secara tersamar kita sudah mendapatkan, yaitu Wisnu, Dewa Wisnu, dan 8 dewa dalam Hastabrata di sila ketiga. Nanti setiap sila akan kita bahas bahwa ternyata ada dewanya masing-masing. Kembali lagi kepada Hastabrata yang kemarin kita sebagai warga Tulungagung, kita patut berbangga bahwa alun-alun Tulungagung mendapat julukan atau nama sebagai alun-alun Kusuma Wicitra. Nah, ternyata nama Prabu Kusuma Wicitra ini tidak hanya sebagai nama alun-alun di Tulungagung, melainkan juga sebagai balai kota di kota Blitar, juga dengan nama Balai Kota Kusuma Wicitra. Tentunya sebagai yang dahulu Tulungagung dan Blitar ini adalah termasuk Mentaraman, maka kami sangat yakin bahwa kedua nama tersebut merupakan keterkaitan dengan Raden Ngabei Ronggowarsito, yaitu yang tertuang dalam Serat Aji Pamoso karya Raden Ngabei Ronggowarsito. Di antara ajaran dalam Serat Aji Pamoso tersebut terdapat ajaran Hastabrata dalam versi Mataram Islam, yang mana sudah tidak lagi menjadikan 8 dewa sebagai poros Hastabrata, melainkan 8 unsur alam sebagai poros Hastabrata. Dalam beberapa konten kami menangkap adanya pertanyaan bagaimana transisi ajaran Hastabrata yang merupakan kesetiaan Pangeran Bharata kepada 8 dewa bergeser atau transisi menjadi meniru seorang raja harus meniru sifat-sifat dari 8 unsur alam. Nah, dalam diskusi ini kita akan mencoba menggali lebih jauh bagaimana transisi tersebut terjadi di era Hindu, yaitu dalam Kakawin Ramayana yang anonim serta kitab Manawa Dharma Sastra. Dinyatakan bahwa Hastabrata adalah berporos pada
8 dewa. Hastabrata dalam Kakawin Ramayana adalah Indrabrata, Yamabrata, Suryabrata, Chandrabrata, Anilabrata, Kuwerabrata, Varunabrata, dan Agnibrata. Sepertinya transisi Hastabrata dimulai dari era Mataram Islam, yaitu Raden Ngabei Yasadipura I yang menulis serat Romo Jarwo serta serat Dewa Ruci, di mana dalam serat Dewa Ruci juga terdapat 8 unsur warna. Sementara transformasi 8 sifat dewa menjadi 8 unsur alam oleh Raden Ngabei Ronggowarsito tertuang dalam serat Pustaka Raja Purwa. Transformasi dalam serat Aji Pamaso lebih jelas lagi, yaitu Hambeking Surya atau matahari, Hambeking Chandra atau sifat bulan, Hambeking Kartiko atau sifat bintang, Hambeking Himo atau sifat awan, Hambeking Maruto atau sifat angin, Hambeking Dahono atau sifat api, Hambeking Samudra atau sifat lautan, dan Hambeking Bantolo atau sifat bumi. Di antara karya Raden Ngabei Ronggowarsito lainnya adalah serat Joko Lodang serta serat Kolo Tido yang tertuliskan dalam serat Centini yang mengisyaratkan adanya Satrio Piningit. Nah, maka kami menjadi bertanya-tanya, apakah konsep kepemimpinan Hastabrata tersebut terkait dengan Satrio Piningit? Kita ingat yang pembahasan sesi sebelumnya, Satrio adalah dari Sat atau 6 dan Tri 3, yaitu seorang yang mampu melawan Babahan Bowo Songo. Namun ini masih perlu pendalaman lebih lanjut. Dari era ini, yaitu era Hindu dan era Mataram Islam, sepertinya terjadi gap atau transisi pemahaman Hastabrata dari para dewa menjadi 8 unsur alam semesta. Nah, kami mencari dari mana bagaimana transisi ini terjadi. Tentunya karena Wali Songo adalah seorang Muslim, semuanya kembali kepada Al-Quran. Di manakah ayat yang menyatakan transisi atau sifat-sifat atau Asmaul Husna dan berkaitan juga dengan benda-benda alam atau ciptaan-ciptaan Allah. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Ayat yang dibacakan tadi adalah Surat Al-Hasyr ayat 24. Surat Al-Hasyr sendiri pernah dipopulerkan oleh beliau Mbah Marijan, juru kunci Gunung Merapi, sebagai Kidung Kacer, terutama Al-Hasyr ayat 21. Di ayat terakhir ini, Allah sebagai Al-Khaliq atau Maha Pencipta menciptakan alam semesta. Oleh para pendahulu kita, di antara unsur-unsur alam semesta ini diambil 8 dan dikaitkan sebagai unsur Hastabrata. Selain itu, dalam ayat ini juga Allah mempunyai Asmaul Husna yang berjumlah 99 Asmaul Husna. Pertanyaannya,
apakah ada dokumen, manuskrip, atau apapun itu yang secara khusus menyebut 8 Asmaul Husna di antara 99 Asmaul Husna dalam sebuah naskah. Ternyata ada, dan ini akan kita bahas selanjutnya. Sebelumnya mungkin kami perlu mohon izin kepada Panjenengani Sinun Sultan Hamengkubuwono dan pada umumnya pada masyarakat Jogja, bahwa di sini kami mencoba membahas tentang pusaka yang sangat dikeramatkan oleh warga Yogyakarta, yaitu Kanjeng Kiai Tunggul Wulung. Sepanjang pengetahuan kami tentang informasi yang terkandung dalam pusaka tersebut, setidaknya ada 3 bagian dalam Panji Kanjeng Kiai Tunggul Wulung ini, yaitu kalimat thayyibah, 2 kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dalam penafsiran yang bisa kita baca di banyak tafsir, ini adalah penafsiran surat Ibrahim ayat 24-25, yaitu tentang syajaratun thayyibah, yang banyak ditafsirkan salah satunya sebagai kalimat thayyibah. Selanjutnya pedang bercabang 2, yaitu pedang Zulfikar atau pedangnya Sayyidina Ali, yang tertera di dalamnya adalah 8 Asmaul Husna. Kemungkinan ini adalah garis keturunan atau garis nasab. Dan ini diperkuat lagi dengan bagian yang terakhir atau bagian yang ketiga dengan surat Al-Kautsar, di mana sahabat kami dari karangan Habaib, yaitu Habib Ali di Tulungagung, menyatakan dengan jelas bahwa surat ini adalah surat tentang zuriyah Rasulullah, tentang telaga susu. Sehingga selain tentang kode atau pesan tersembunyi, ini sangat mungkin adalah tentang zuriyah Nabi yang ada di tanah Jawa, yang mungkin hari ini sedang ramai-ramainya dibahas. Akan tetapi ini baru kesimpulan pribadi. Lebih lengkap atau lebih jelas, sebaiknya kita ke Keraton Ngayuk Jakarta Diningrat untuk lebih memperjelasnya atau mencari tahu. Terlihat dalam pedang Zulfikar atau pedang Sayyidina Ali, bila sebelah atas 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Qahar, Al-Muntakim, Al-Qawiyyu, dan Al-Jabbar. Yang mana Al-Qahar adalah Allah Maha menaklukkan atau menundukkan, Al-Muntakim, Allah Maha penuntut balas, Al-Qawiyyu, yang Maha kuat, dan Al-Jabbar, yang Maha kuasa atau Maha perkasa. Sedangkan di percabangan bilah pedang Zulfikar ada 4 Asmaul Husna lainnya, yaitu Al-Hakim, Al-Ghafir, Al-Latif, Ar-Rahim, yang berarti yang Maha bijaksana, yang Maha pengampun, yang Maha lembut, dan Maha penyayang. Kami menduga bahwa ke-8 Asmaul Husna ini dipilih, yang 4 pertama adalah representasi Allah sebagai Ar-Rahman, dan 4 Asmaul Husna lainnya adalah Allah sebagai Ar-Rahim. Mungkin perlu dikaji lebih dalam apakah ini sifat jalal
dan jamal bagi Allah. 8 Asmaul Husna dalam Panji Kiai Kanjeng Tunggul Wulung ini tentulah merupakan semacam sandi atau pesan tersembunyi bahwa sang sultan atau penguasa Kesultanan Demak, Kesultanan Mataram Islam harus menjadikan minimal 8 Asmaul Husna ini sebagai bekal dalam pemerintahannya. Kata sultan juga disebutkan dalam sebuah ayat yang sangat terkenal, yaitu dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Kita lihat di dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Sebelum sampai kepada ayat 33, dalam surat Ar-Rahman ayat pertama sampai ayat 32 ternyata juga mengandung 8 unsur alam yang secara kebetulan mirip atau menyerupai dengan ajaran Astabrata dalam era Mataram Islam. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Demikianlah surat Ar-Rahman, surat ke-55, yang ternyata secara jelas juga memuat 8 unsur alam yang secara kebetulan kedelapannya ini adalah mirip atau sama dengan 8 hasta brata era Mataram Islam, era Raden Ngabei Ronggowarsita dan eyangnya yaitu Raden Ngabei Yosodipuro I. Lebih istimewa lagi dalam ayat ke-33, di mana di situ terdapat kata sultan, yang mana makna kata sultan ini berkembang menjadi
nama seorang atau gelar penguasa yang kita kenal sebagai sultan hari ini. Di ayat ini juga ada 3 pengulangan, yaitu tangfudu, fangfudu, la tangfudu, yaitu menembus, maka tembuslah, dan kamu tidak akan bisa menembus kecuali dengan sultan. 3 kali kata tangfudu atau menembus dalam ayat ke-33. 3. Dan kata sultan ini di surat Ar-Rahman juga istimewa karena berada di ayat ke-33, sedangkan surat Ar-Rahman menempati posisi surat ke-55. Apa yang menarik? Tentu kita akan teringat pada deret Fibonacci, yaitu 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya, yang nanti akan mengarah kepada golden ratio, yaitu rasio Tuhan. Nah, semakin menarik. Nanti akan kita bahas lebih lanjut dalam sesi selanjutnya. Untuk hari ini kita fokus pada transisi Hastabrata dari 8 dewa menjadi 8 unsur alam, dan semuanya sudah terjawab. Ternyata di era Kesultanan Demak atau era para wali songo telah secara nyata ada dokumennya, ada manuskrip yang sekarang masih bisa dilihat di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, yaitu pusaka Kanjeng Kyai Tunggul Wulung, yang di sana tertera 8 Asmaul Husna. Demikian pula ada 2, yaitu Syajarah Thayyibah yang ditafsirkan menjadi Kalimatan Thayyibah, yaitu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, serta bentukan semacam pedang Zulfikar disertai 8 Asmaul Husna di dalamnya, dan surat Al-Kautsar. Keduanya, pedang Zulfikar dan surat Al-Kautsar, menurut beberapa pendapat itu mengarah kepada informasi tentang nasab Kanjeng Rasul, terutama nasab atau zuriyah Rasulullah di tanah Jawa. Secara kebetulan juga ada kitab nasab yang saat ini sedang viral, yaitu Syajaratun Asyajarah Al-Mubarakah karya Imam Fahru Razi. Sedangkan kata Asyajarah Al-Mubarakah tersebut terdapat dalam surat An-Nur ayat 35. Menarik lagi, kalimah thayyibah yang terdiri dari La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah itu kalau dihitung hurufnya 12 huruf dari La ilaha illallah dan 12 huruf dari Muhammad Rasulullah. Bermakna kita akan selalu ingat dengan 12 jam siang, 12 jam malam, 12 bulan Syamsiah dan 12 bulan Qamariyah, serta 12 Rabiul Awal Rasulullah dilahirkan dan 12 Rabiul Awal beliau wafat. 12 ditambah 12 akan menjadi 24, dan itu akan menuju kepada surat ke-24, surat An-Nur. Tentunya yang sangat terkenal adalah An-Nur ayat
akan kita bahas dalam pendalaman sila pertama Pancasila. Nah, mungkin sebagai penutup untuk kali ini, telah kami simpulkan transisi dari Hasta Brata era Hindu atau pra-Islam, yaitu dari epos Ramayana dan Kakawin Ramayana, yang mana di sana terdapat kesetiaan Pangeran Bharata kepada 8 dewa, maka akan bertransformasi menjadi 8 unsur alam. Di sini kami juga menitipkan pesan atau usulan kepada guru-guru, di mana panjenengan sedanten yang bertanggung jawab akan Indonesia Emas 2045, di mana akan diharapkan muncullah pemimpin-pemimpin yang akan membawa bangsa ini kepada bangsa yang lebih baik. Dan salah satunya adalah pendalaman Hasta Brata ini, dan terutama untuk murid-murid Muslim, kami usulkan untuk menghafal surat Ar-Rahman beserta pendalaman terhadap makna-makna yang terkandung di dalamnya. Kalau hari ini yang menjadi standar adalah hafalan juz amma, juz 30, maka mohon usulan ini dengan sangat, karena ada nilai-nilai kepemimpinan yang terkandung dalam surat Ar-Rahman. Maka untuk sesi ini kami tutup. Sebelumnya kami mohon maaf, kesalahan pasti banyak terdapat dalam pemaparan kami kali ini. Dan pada akhirnya kami tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Jangan lupa share atau komen bila merasa konten ini bermanfaat. Terima kasih.